rangka penyampaian informasi terkait regulasi pelaksanaan jasa konstruksi di provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur, Dinas PUPR Provinsi NTT bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sistem informasi pembina jasa konstruksi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi. Untuk mendata usaha Balai Jasa Konstruksi dan itu Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT, kami mohon dengan hormat berkenan untuk menghormati kegiatan yang dibuka oleh PLH Kadis PUPR Provinsi NTT, Bapak Ramsus Yetela SDMT ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 9 sampai 11 Juni 2021 bertempat di Neo Aston Hotel Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh para ketua asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha, para kepala dinas PUPR lingkup kabupaten kota, pejabat terkait bidang jasa konstruksi, petugas operator admin Sipjaki lingkup kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kegiatan ini sebagai wadah informasi bidang jasa konstruksi dan salah satu media bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi jasa konstruksi. Hadir langsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai narasumber dari Kementerian PUPR, diantaranya Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Bapak Insinyur Kimron Manik MSC, serta narasumber lainnya yang menyampaikan materi secara virtual, diantaranya Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Bapak Dr. Insinyur Putut Marhayudi MM, serta Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Bapak Agus Gendroyono dan narasumber lainnya. Hadir pula selaku moderator PLT Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Insinyur Supratman MT dan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT Rosie M. Hedwine ST MSI. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menyamakan persepsi terkait perubahan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan menambah pemahaman tentang manfaat aplikasi sistem informasi jasa konstruksi. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini menunjukkan semangat dan harapan bersama dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang lebih baik. Pada kesempatan ini, Kasubag Umum dan Tata Usaha Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Esti Dwinda Praptaningjati SOS MT, selaku salah satu narasumber, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan berharap bisa diikuti oleh provinsi lainnya dengan antusiasme yang sama bahkan lebih, karena esensi dari kegiatan ini terkait perundang-undangan jasa konstruksi memang perlu disebarluaskan agar para pelaku jasa konstruksi baik pengguna dan penyedia lebih mendalami dan memahami pentingnya jasa konstruksi dalam pelaksanaan infrastruktur. Sedangkan Insinyur Kimron Manik MSC mengatakan masih banyak PR yang harus diselesaikan dengan peraturan baru ini serta PR baru lainnya, yakni harus disampaikan ke seluruh pelaksana jasa konstruksi di kabupaten kota. Kedepannya diharapkan adanya keterbukaan informasi melalui sistem informasi terintegrasi sebagai upaya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi, memberikan akses dan kemudahan dalam pelaksanaan jasa konstruksi, serta perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, serta kompeten di daerah, sehingga akan lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun dunia. Harapan dari peserta dan para narasumber menjadi harapan kita bersama untuk membangun infrastruktur. Harapan ke depan kegiatan ini supaya menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang handal untuk pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di kabupaten kota ke depan. Antusiasme dari para peserta luar biasa, saya sangat apresiasi sekali dan saya harapkan ke depannya kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan dan dengan menjaring para peserta yang lebih banyak lagi dan bisa diikuti oleh provinsi yang lain yang ada di wilayah kami. Jadi tidak hanya di NTT, tapi bisa juga diikuti oleh 5 provinsi lainnya dengan antusiasme yang sama, atau mungkin bisa juga kita harapkan antusiasmenya lebih besar lagi, karena esensi dari kegiatan ini terkait perundang-undangan tentang jasa konstruksi itu memang perlu
sebarluaskan agar para pelaku jasa konstruksi, baik itu pengguna maupun penyedia, bisa lebih mendalami dan lebih memahami betapa pentingnya jasa konstruksi di dalam melancarkan pelaksanaan infrastruktur secara nasional seperti yang diharapkan oleh visi misi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi hari ini kita berkumpul di dalam kegiatan ini adalah sosialisasikan aturan-aturan jasa konstruksi terbaru terkait dengan sudah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Di sini kita punya banyak PR di dalam mengatur kembali pengaturan tentang jasa konstruksi, di mana masalah-masalah yang selama ini sudah terjadi bisa kita selesaikan dengan pengaturan baru ini. Namun yang menjadi PR berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan peraturan baru ini kepada seluruh stakeholder, termasuk teman-teman di kabupaten kota maupun provinsi, sehingga dengan pemahaman yang sama nanti semua pihak akan mempunyai tujuan yang sama sehingga konstruksi ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Melalui kegiatan sosialisasi peraturan di bidang jasa konstruksi serta bimbingan teknis sistem informasi jasa konstruksi ini, diharapkan pembina jasa konstruksi di kabupaten kota maupun di provinsi dapat memahami aturan dan regulasi terbaru terkait jasa konstruksi, dan melalui sistem informasi jasa konstruksi ini diharapkan seluruh informasi di bidang jasa konstruksi baik pasar kerja maupun rantai pasok dapat diakses secara luas. Kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara kontinu. Dengan begitu, informasi serta perubahan-perubahan regulasi ini dapat diterima oleh seluruh pembina jasa konstruksi di daerah. Terima kasih khususnya untuk pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR yang telah mensupport kegiatan ini, dan juga terima kasih juga atas antusias dari teman-teman Dinas PUPR Kabupaten Kota yang bersedia mengikuti kegiatan ini di tengah pandemi. Terima kasih.